Seperti biasa dari pengamatan kita kan kita selalu tahu bahwa dia itu sangat sulit belajar konsep abstrak. Tapi kalau ditampilkan secara konkret, dia lebih paham. Warna itu kan abstrak. Ya udah, kita tampilkan dengan konkret. Kemarin kan kita udah pakai balon beneran. Sekarang pakai gambar, nggak apa-apa. Tapi balon itu sesuatu yang sangat bermakna buat dia. Yang penting dia selalu kita ingatkan maknanya apa nih tulisan-tulisan. Gitu. Ini aja belajar sampai dia nggak menolak aja kan kita ya mesti banyak sajen kan. Sajen di dalam rumah, di luar rumah. Lap ingusnya. Cie. Lap. Nih, ingusnya lap. Nah, Nangis Wita. nah, Bu Niluh perhatikan. Kan ini Ibu Niluh menampilkan dia pegang barang, Bu Niluh ngomong. Terus perhatikan, kalau nggak salah, Bu Niluh juga kasih lihat gambar kan? Oh, bukan. Tulisan Wita yang kayak Oke, Wita. bener, nggak apa-apa, tulisan. Itu kan, nah sekarang Dah. Bu Niluh jangan ngomong, Selesai. kasih lihat dulu, Sekarang sampahnya nih. supaya Sampah dia tisunya makin dibuang. ngeh bahwa tulisan Ya. itu makna loh, gitu. Ayo buang. Karena saya lihat bisa juga nih dia jadinya kayak ngandelin instruksi secara lisan kan. Sementara kita udah tahu kalau instruksi lisan dia udah tahu lah buang apa ngelap ingus tuh kayak gimana, apalagi dia pegang tisu kan. Tapi kita mau mengajarkan suatu hal yang baru, yaitu si tulisan tadi. Gitu. Jadi salah satu kita drop pelan-pelan, kita tahan dulu baru kita tampilkan gitu. Jangan langsung semuanya. Dek. Ini kok bengong sih, sebel aku. Buang. Ya, buang. Pintar. Di situ buangnya belakang. Yuk. Jadi dia marah disuruh buang Wita. Buang. Resek. Di sana. Tadi kan disuruh ngelap, disuruh buang, disuruh apa, disuruh mulu marah. Tempat sampah. Iya, tas dulu. Iya, Tapi buang Bu dulu. Niluh Tuh, hebat buang loh. belakang. Kalau dulu kan Ya. Bu Niluh emosi jiwa. Buang. Ya. Tadi tuh udah nangis lama banget Wita. Iya maksud saya, ya kita itu kan kalau ya kita manusia biasa lah ya. Kalau ngajar gitu awal-awalnya kan kita juga tensi tinggi lah. Iya betul. Sesudah sekian lama baru kita bisa gitu kan, nggak kebawa gitu loh. Itu proses juga kitanya. Emang marah-marah mulu. Iya kan ya kita juga sebel sama anak nangis. Mana ya tadi ya? Tapi dia tahu. Nih. Gue nangis-nangis juga percuma, mak gue juga buka. Bisa. Ya. Udah minta dong. Nah, enak, Kak. Ini kan instruksi itu kan double antara mau. tulisan sama lisan. Kalau lisan kan emang dia udah paham. Nah, sekarang kurangi sedikit yang lisan dengan menahan diri, jangan langsung ngomong. Apa nih? Supaya dia baca. Mau, wah. Kalau dimainin nggak boleh, makanan nggak boleh dimainin. Kalau mau lebih responsif biasanya. Kalau mau lebih responsif biasanya saya anjurkan untuk pakai instruksi yang bertolak belakang. Kayak misalnya ini kan buka, terus yang satu lagi adalah keringkan misalnya. Jadi kalau dia baca buka kan bisa, tapi kalau keringkan kan nggak bisa diterapkan pada stoples dengan makanan ini gitu. Jadi artinya dia makin sadar akan apa yang dia baca. Kalau kata kerja, ketika mereka baca, ketika mereka baca itu yang penting bukan seberapa mereka mampu melafalnya, tapi apakah mereka mampu melakukannya. Jadi saya kalau di sini suka ada materi yang baca dan lakukan. Terus tulisannya itu instruksi.
Berarti Misalnya, instruksinya tulisannya dua dong, dua bisa ditunjukin. eh ya, jadi ada dua situasi. Yang satu kita training Hmm. kan, melatih dia membaca. Ada buka, ada keringkan gitu. Atau buang sama simpan. Kan tulisannya kan beda kan, kontras sekali gitu. Itu sambil sambil di meja. Tapi ada satu lagi situasi yang praktek tadi, yang pakai stoples. Jadi kan tadi Bu Nilo nanya, berarti dua ya tulisannya. Iya, Kalau saya betul. bikin bukan hanya tulisannya yang dua, tapi situasinya juga dua. Ini Bu Nilo gambarnya hilang. Seperti juga kita pakai situasi keadaan di mana kita belajar membedakan tulisan merah sama kuning, kita juga harus ada situasi kita membedakan kata-kata yang kata kerja. Hmm. Nah, itu Bu Nilu pilih yang tulisannya itu kontras, kayak biru sama kuning kan tulisannya yang biru cuma 4 huruf, kuning ada Iya. berapa huruf nih? Kuning 6 Enam. ya. Enam. Nah, misalnya buka lawannya simpan, ya kan? Atau Ya. buang lawannya keringkan. Nah, itu bisa juga. Kalau perlu pakai foto untuk membantu dia memahami ininya makna. Kan kalau kalau kata kerja cuma ditampilkan katanya saja, awal-awalnya dia juga bingung kan. Nah, jadi ya boleh juga kita bantu dengan visualnya ya foto gitu. Nah, yang satu lagi, jadi ada satu situasi di mana dia membedakan tulisan, ada satu situasi situasi di mana dia praktek. Kalau yang di video itu kan langsung praktek, tapi tulisannya ditampilkan dengan Bu Niluh ngomong. Nah, saya khawatir yang dia dengar cuma omongannya, bukan Hmm. tulisannya. Nah, gimana caranya supaya kita makin yakin bahwa dia baca tulisan? Ya harus ada situasi di mana dia baca gitu. Boleh juga pilih kata kerja yang menggunakan alat, misalnya gunting, menggunting sama tulis. Dia akan ngambil pensil atau dia akan ambil gunting. Hapus, tapi dia harus paham tulisannya. Kan kalau lisannya dia udah ngerti Hmm. gitu. Jadi ini materinya tuh makin mengarah ke belajar baca. Berarti misalnya gini ya Bu Ita, kan kita bilang tulis, tapi di meja itu kita kasih gunting sama pensil gitu, ntar Ya. yang diambil apa gitu ya. Nah, ingat kita kan sedang melatih dia untuk membaca tulisan. Jadi awalnya itu kita minta dia ambil, minta yang tulisannya tulis. Dia tahu nggak? Hmm. Nah, sama misalnya satu lagi tulisannya hmm, gunting. Nah, kalau awalnya dia tampak kesulitan, di tulisan itu dikasih gambar kecil. Tulis dikasih gambar pensil, gunting dikasih gambar gunting. Nah, baru kita boleh dengan pede nyuruh dia ngambil yang mana. Nih baca nih. Nih, kalau dia kan susah ya kita minta dia untuk baca, sama seperti Ihsan kan nggak bunyi. Jadi memang susah untuk nih baca nih, terus kerjain gitu. Yang paling Hmm. bisa kita lakukan adalah, ayo kita baca. Nah, sekarang Sua ambil, harus pakai apa kalau mau yang ini. Terus baru kita bacakan. Tulis ya, tulis pakai pensil gitu. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.